Aku suka tarian tradisional karena membuat aku kayak, wah, tariannya bagus banget. Aku lama-kelamaan suka tarian tradisional. Aku mau meneruskan kesenian tradisional karena terutama tarian Jawa, karena biar tidak diakui oleh negara lain. Karena aku anak Indonesia, jadi aku harus meneruskan tarian Indonesia. Sebagai negara yang membentang luas dari Sabang sampai Merauke, tentu Indonesia jadi negara yang kaya dengan keberagaman tradisi dan budayanya. Sebagai anak Indonesia, sudah seharusnya kita mencintai kesenian yang sangat berlimpah di tanah air Indonesia. Tapi sayang, banyaknya kesenian tradisional di Indonesia ternyata tidak diikuti minat sebagian temanku. Apalagi sekarang banyak seni modern yang masuk ke Indonesia, tapi tidak denganku. Dibandingkan tarian modern, aku lebih suka tarian tradisional. Karena aku suka tarian tradisional karena membuat aku kayak, wah, tariannya bagus banget. Aku lama-kelamaan suka tarian tradisional. Aku suka kesenian tradisional, terutama tarian dan seni pertunjukannya. Kalau kata omaku, pertunjukan tradisional adalah warisan budaya berharga yang mencerminkan identitas dan nilai-nilai bangsa. Aku mau meneruskan kesenian tradisional karena terutama tarian Jawa, karena biar tidak diakui oleh negara lain. Karena aku anak Indonesia, jadi aku harus meneruskan tarian Indonesia. Kalau kita tidak melestarikan identitas dan nilai-nilai bangsa, apalagi tidak mengenalnya, bagaimana kita bisa cinta tanah air? Bisa-bisa tradisi kita hilang dan diakui negara lain. Makanya, tugas kita adalah mengenal, melestarikan, dan membuat banyak orang mengenal tradisi kita. Hafalnya yang aku nggak hafal yang kata itu loh, yang kata aku udah hafal. Kamu yang paling susah apa sih, Mbak Del? Aku sih yang bagian muter-muter itu susah tau. Kamu nggak? Pas awal-awal gitu. Muter-muter banget padahal. Iya, susah banget. Walaupun sudah latihan berkali-kali, tetap masih ada saja nih gerakan yang belum aku bisa. Makanya setiap latihan kami harus serius. Apalagi kalau kita latihan kan bukan prajurit, ya kan? Kayaknya latihannya udah mau dimulai deh. Pakein yuk. Ayo. Hari ini aku dan teman-temanku mau latihan menari. Tapi bukan sembarang menari. Kami menari menjadi bagian dari pertunjukan wayang orang nantinya. Ikuti kami latihan ya teman. Udah selesai nih semuanya? Udah. Aku sama temen aku pengen
pengen latihan nari nih, karena sebentar lagi kita mau pentas. Dari kecil, aku sudah akrab dengan kesenian tradisional, terutama seni tari dan seni pertunjukan. Tentu ada alasannya. Dulu aku waktu kecil sering diajakin oma aku nonton pagelaran Barata. Dan lama-kelamaan aku melihat saudara-saudaraku, wah narinya bagus banget nih. Dan lama-kelamaan aku jadi suka nari. Jadi, hampir semua anggota keluargaku suka menari dan menjadi wayang orang. Dari situ, aku mulai senang melihat kesenian tradisional. Sampai-sampai sekarang aku juga melakukannya. Hehehe. Kebetulan, aku mendapat peran sebagai prajurit putri nih. Aku senang sekali bisa bergabung dalam pementasan nanti. Karena berada di keluarga yang berkesenian. Jadi, terkadang aku bisa mendapat informasi kalau ada pementasan. Aku diajak sama saudaraku, kan ada wayang anak-anak sekarang. Jadi aku diajak, terus aku sempat latihan di kantor RW. Nah, sempat latihan di situ. Terus pertamanya aku kayak, ini bener gak sih aku diajak? Nah, lama-kelamaan ikut akhirnya. Walaupun begitu, aku tetap serius latihan. Aku memang tidak tergabung dalam sanggar tertentu. Tapi kalau sudah ditunjuk untuk mengisi pementasan, baru deh aku latihan. Aku nari Jawa di tahun ini, biasanya kalau ada pementasan aku juga tarinya di Barata lagi gitu. Kalau ada pementasan kayak gini baru aku ikut latihan. Aku latihan di rumah juga ngapalin gerakan. Tapi kalau nggak ada kayak pementasan wayang orang Barata, aku nggak latihan di rumah sih. Karena di rumah, aku juga sering melihat keluargaku menari dan latihan. Jadi, aku bisa lebih cepat menghafal gerakan tarian untuk pertunjukan nanti. Karena aku suka nari juga kan, terutama. Nah, kalau wayang anak-anak itu kayak seumuran aku itu jarang juga Kak diajakin buat kayak gini. Jadi sekalinya ada pementasan wayang anak-anak, semuanya jadi langsung ikut nari. Itu karena jarang banget ada pementasan wayang anak-anak. Mungkin alasan pertamaku menyukai kesenian tradisional karena meneruskan kebiasaan keluarga. Tapi sampai akhirnya aku juga menekuni kesenian ini. Menjadi bukti kalau aku memang serius menyukai dan ingin melestarikan kesenian tradisional. Kalau ada dua pilihan, kesenian tradisional sama kesenian modern, aku lebih pilih kesenian tradisional. Bukan berarti aku tidak suka seni modern, hanya saja lebih bisa menikmati kesenian tradisional. Coba yuk kita tanya temanku yang lain, kira-kira mereka suka kesenian tradisional karena apa ya? Iya, aku suka seni tradisi Indonesia karena unik-unik kreasinya sama budayanya itu seru. Ya biar tradisi Indonesia itu nggak hilang gitu aja, jadi harus ada yang melestarikannya. Iya, aku suka kesenian tradisional Indonesia. Kalau dibandingin dengan tarian modern, aku lebih suka tarian ke Jawa sih. Aku ngerasa kayak keren aja gitu kalau aku nari. Aku lebih suka menari. Kenapa tuh? Karena seru. Ya seru, terus bikin badan jadi kebentuk agar tidak diambil oleh negara asing, terus tidak punah. Macam-macam ya alasannya, tapi yang pasti aku dan teman-temanku ingin melestarikan tradisi kesenian Indonesia. Aku juga mau ngobrol nih sama teman aku yang katanya suka wayang orang karena keluarganya. Gimana latihannya hari ini? Baik-baik aja. Kamu jadi peran apa? Kalau aku sih jadi Dursa Bolo. Susah nggak sih?
Sebenarnya sih yang nggak terlalu susah, cuma ya kadang kan dialog tuh, dialog latihan, jadi tuh yang sebenarnya susah itu ya cuma dialognya aja. Satrio, lu kenapa sih suka seni tradisional? Kalau dari seni tradisional, dari wayang orang ini, awal-awal waktu dulu tuh aku tuh diajak bapak pertama kali ke sini. Terus aku lihat tuh, wah menarik nih, soalnya kayak apa ya? Tariannya, dialognya, karakter-karakternya, apalagi dagelannya itu nah yang lucu. Jadi pas lagi awalnya diajak bapak. Wah sama dong, kalau aku dari kecil suka nontonin wayang. Diajak oma aku. Diajak siapa? Oma. Oh, berarti sering datang terus ya biasanya? Iya. Ayo coba Kakak Nasya, latihannya kemarin gimana? Oma kepengin tahu. Pegang caranya trisik, pegang keris gimana? Nah, tunggu Kak, ini salah. Kalau pegang keris. Ini dia, omaku. Selain menjadi orang yang pertama mengajakku untuk menonton wayang orang di Barata, Oma juga menjadi orang yang sangat mendukung aku untuk menari dan meneruskan seni pertunjukan wayang orang. Bukan tanpa alasan, omaku waktu masih muda juga menjadi salah satu pementas di Barata. Berbagai peran dan judul sudah banyak omaku mainkan. Tunggu. Kakak Nasya kalau nari harus ada wiroso, harus ada rasa. Wiromo, kakak harus dengerin musiknya itu gimana. Wirogo kakak kalau nusuk itu ya jangan asal nusuk. Harus ada power. Oma paham tentang tarian tradisional karena Oma mengawali karirnya dari menari. Di keluargaku, Oma lah yang memulai tradisi menjadi seorang seniman tradisional dan berlanjut sampai di aku. Oma, aku mau nanya-nanya sambil duduk ya. Oke. Alah. Oma seneng dong kalau cucu-cucu Oma pada ikut nari wayang orang Barata. Yo Oma seneng, itu harapan Oma. Kepingin cucu-cucu Oma itu bisa nari. Oma kebanggaan untuk Oma. Oma senang sekali. Makanya kalau cucu Oma nggak mau nari, nggak mau ikut latihan, Oma marah. Oma dulu gimana? Pas zamannya Oma masih muda di Barata banyak yang nonton nggak? Kalau Barata dulu itu Kak, setiap hari pentas penontonnya penuh, penggemarnya banyak, penampilan Barata bagus sekali. Gitu, kalau Barata penampilannya nggak bagus, otomatis penonton nggak akan kembali lagi meresani wayang orang Barata. Wayang orang Barata itu bagus loh Kak. Oma, aku takut nih mah, yang pas aku pentas penontonnya nggak banyak. Kakak, jangan takut. Jangan takut penontonnya nggak apa-apa. Walaupun itu penontonnya nggak banyak, tapi apa karakter kakak Sunari tetap tampil dengan bagus. Semangat buat kakak Nasya. Kakak jadi peran apa, tunjukkan penampilan kakak. Harus semangat, harus bagus. Siap Oma. Kamu tahu nanti pas di depan. Kamu sudah pernah menonton pertunjukan wayang orang belum teman? Dari sekian banyak tontonan, masa kamu belum pernah nonton wayang orang sih? Hehehe, tenang saja. Buat kamu yang belum pernah nonton, nih aku ajak jalan-jalan online ke Wayang Orang Barata, salah satu tempat pertunjukan seni budaya di Jakarta. Gedung ini sudah ada dari tahun 1961. Diberi nama Barata karena ada artinya loh teman. Barata adalah kependekan dari Bawa Rasa Tala, yang memiliki arti gerak yang muncul dari dalam hati dan disertai dengan nada.
dengan tujuan untuk menjaga dan mengembangkan seni wayang orang sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia. Wayang yang diperankan oleh manusia, itulah wayang orang. Seni pertunjukan tradisional yang berasal dari Jawa Tengah ini sudah ada lama sekali. Berdasarkan prasasti Wimalasmara, wayang orang sudah ada dari 930 Masehi. Wayang orang bukanlah sebuah seni pertunjukan biasa, teman, terutama untuk Keraton Yogyakarta. Bahkan, wayang orang juga sudah menjadi salah satu ritual kenegaraan. Selain itu, wayang orang juga dianggap sebagai pendidikan jiwa dan tata krama yang perlu dipelajari putra-putri sultan. Makanya, wayang orang menjadi seni pertunjukan yang wajib dipelajari oleh keluarga kerajaan. Banyak lika-liku dan naik turunnya kejayaan wayang orang sampai ada waktu di mana tidak adanya penerus pemainnya. Ditambah semakin banyaknya tayangan televisi yang membuat penonton semakin berkurang. Aku nonton di Barata, bagus banget gitu ya kan. Terus aku langsung terinspirasi tarian Jawa, terus kayak angle-nya itu kayak yang pas, trisiknya juga kayak pertamanya aku kayak gini, kok bisa sih mereka pada nari seperti itu gitu. Lama-kelamaan aku jadi suka menari. Untungnya, lambat laun penerus wayang orang Barata bermunculan. Aku dan teman-temanku ini nih buktinya. Tapi sayangnya, hal itu tidak terjadi pada peminat wayang orang. Bisa dibilang, penonton di Barata tidak sebanyak dulu. Apalagi sekarang ya teman, bukan cuma tayangan di televisi, tapi juga konten-konten yang bertebaran di media sosial. Hal itu membuat minat orang untuk menonton wayang orang semakin menurun. Berbeda sekali dengan pertunjukan modern yang penontonnya sampai harus mengantri panjang untuk bisa membeli tiket dan melihat idolanya. Coba yuk kita tanya teman-teman di luar sana, lebih suka pertunjukan tradisional atau modern ya? Menurut saya lebih suka konser, soalnya emang kita bisa lihat bias kita sendiri atau emang orang yang kita suka. Aku sih lebih prefer modern, soalnya emang aku juga lebih suka yang dance yang lebih yang modern gitu. Soalnya kalau tradisional emang menurut aku juga lebih susah daripada modern. Kalau saya pribadi, saya lebih suka nonton seni tradisional seperti wayang. Menurut saya lebih suka untuk menonton berkali-kali seni tradisional. Kalau aku lebih suka seni tradisional daripada modern. Kalau nonton pertunjukan modern, aku tidak pernah nonton konser, jadi aku tidak tahu rasanya. Tapi kalau nonton pertunjukan tradisional, aku merasa bangga terhadap budaya Indonesia yang beragam. Macam-macam ya jawabannya, tapi untungnya masih ada teman-teman yang suka menonton pertunjukan tradisional. Sebenarnya, banyak ataupun sedikit penonton yang melihatku saat tampil sama-sama membuatku tegang. Tapi, kalau penontonnya banyak dan mereka menikmati penampilanku, sudah pasti itu membuatku lebih bahagia. Tadi latihannya bagus, udah sampai keringetan semua. Udah hafal kan tariannya? Terus Om dulu nari, mau itu ada penonton apa enggak, kita tetap harus semangat ya. Makanya kita kalau lebih bagus, nanti pasti penonton akan tertarik. Apalagi zaman sekarang anak muda kan jarang untuk ikut wayang. Kalau nanti kalian tampilkan yang terbaik, mudah-mudahan penontonnya banyak, kita bisa terus melestarikan budaya. Tapi kalau penontonnya dikit, jangan patah semangat. Kita tetap pentas terus, oke. Siap Om Sutradara, bagaimanapun keadaannya nanti, kami akan tunjukkan yang terbaik. Tapi kami juga berharap semoga yang nonton kami juga banyak.
Akhirnya, waktu yang ditunggu-tunggu sebentar lagi tiba nih teman. Dan seperti inilah situasi di belakang panggung sebelum pertunjukan dimulai. Penuh. Aku sering aja kalau ada pagelaran anak-anak doang. Kadang-kadang aku juga suka diajak yang gede-gedenya gitu digabung. Kayak adik aku yang pas itu nari Gatot Kaca, aku yang pas itu jadi apa ya namanya? Aku kan jadi kecilnya ceritanya gitu. Nah, ntar diituin terus ada yang gedenya gitu. Pertunjukan kami ini disebut sebagai Wayang Orang Tunas Barata. Diberi nama Tunas karena pemainnya adalah anak-anak sampai remaja. Bisa dibilang juga kami adalah generasi ke-8, 9, dan ke-10 Wayang Orang Barata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wayang Orang Tunas Barata biasa melakukan pertunjukan 1 tahun 1 kali. Dan malam ini kami membawakan cerita Parikesit Noto Nagoro. Seperti pertunjukan wayang orang pada umumnya, pertunjukanku dan teman-teman akan dimulai pukul 7 malam. Beberapa temanku yang bukan pemain wayang orang sering bertanya, kenapa setiap pertunjukan wayang orang selalu dilakukan malam hari? Itu kan mengganggu waktu istirahat anak-anak. Lalu sutradaraku menjawab, karena seluruh orang yang terlibat dalam pertunjukan wayang orang adalah pekerja. Jadi mereka juga harus menjalankan tanggung jawabnya yang lain. Mungkin kalau pertunjukannya dilakukan siang hari, bisa ada banyak teman-temanku yang menonton ya. Aku sebelumnya belum pernah nonton wayang orang Barata. Aku sebenarnya penasaran sama wayang orang Barata. Jadi hari ini aku diajak sama kedua orang tua aku untuk nonton wayang orang. Karena nggak apa-apa, seru aja nonton wayang orang. Aku sebenarnya udah cari tentang wayang orang itu. Seni pertunjukan tradisional seperti wayang orang bukan cuma menjadi tontonan, tapi juga menyampaikan pesan-pesan yang menyentuh untuk kehidupan, jadi memiliki nilai pendidikan dan juga ajaran moral. Dan sebagai generasi penerus, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya yang kita punya. Generasi penerus harus mempunyai rasa cinta terhadap budayanya agar budaya kita tidak hilang. Tradisi Indonesia harus kita cintai, karena kita adalah anak Indonesia.